pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat semua? Sehat. Ketua kelas di sini siapa? Aji. Oke, Aji tolong disiapkan dulu kita berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Ayo rapi semua. Semuanya siap untuk berdoa. Silakan Aji. Pimpin. Siap. Berdoa mulai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Salwa hadir. Dwitia 17 hadir. Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Fahri hadir. Zidan hadir. Hadir semua ya? Oke, berarti semuanya pada sehat ya. Nggak ada yang sakit ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya video motivasi yang bagus untuk kalian. Tolong kalian simak dan kalian cermati apa kira-kira pesan yang kalian tangkap setelah menonton video yang Ibu tampilkan. Sebentar ya, Ibu tampilkan dulu ya. Sudah terlihat semuanya? Pada video kali ini kami akan bercerita sebuah kisah inspiratif mengenai semangkuk es krim. Oke, baik. Kira-kira apa yang bisa kalian petik dari motivasi video yang sudah kalian simak tadi? Ada yang mau menjawab? Ayo, kira-kira ya silakan Putri. Sesuai dengan katanya di situ, don't judge a book by its cover. Berarti kita nggak boleh menilai orang dari cover atau penampilannya aja. Dan kita harus bersikap positif kepada orang lain. Tepuk tangan untuk Putri. Ya, betul sekali ya. Untuk lebih semangat lagi, kita senam dulu seperti biasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Supaya kalian lebih semangat, oke? Ayo, berdiri semuanya, nak. Ayo, kita berdiri. Semangat semuanya. Sebelum mulai pembelajaran, ikuti apa yang ada di kelas. Push pineapple, shake the tree. I got push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Ya. Nah, sekarang materi baru, nak. Materinya adalah tentang teks eksplanasi. Ada yang sudah pernah belajar tentang teks eksplanasi sebelumnya waktu di SMP? Pernah? Ada yang pernah? Oke. Sudah lihat di depan semuanya ada apa ini bacaannya? Betul, teks eksplanasi. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakan? Boleh, Salwa, silahkan, nak. 3.3 Mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. 3.4 Mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong kalian simak. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan stimulus. Jika kalian bisa jawab, Ibu akan memberikan sebuah achievement untuk kalian ya. Di sini judul videonya adalah Petir yang Menyambar. Sebentar. Sudah siap semuanya untuk mendengarkan? Sudah siap semuanya? Ya. Yap. Oke, baik. Ada yang bisa menjelaskan video ini berisi tentang apa ya? Ada yang bisa menjelaskan?
Video ini isinya tentang apa ya? Boleh Insan? Video tadi isinya tentang apa? Yang menyambar satu kali setiap jam. Setiap jam. Ini kira-kira tuh fenomena apa ya? Alam. Sosial, alam, atau ekonomi? Alam. Alam. Kenapa bisa alam? Kenapa kalian bisa menyebut bahwa tayangan yang tadi kalian simak adalah penjelasan tentang fenomena alam berupa petir yang menyambar 1000 kali ya? Mengapa kalian menjawab itu adalah fenomena alam? Tidak ada campur tangan manusia yang disebabkan oleh fenomena tersebut. Iya betul, tepuk tangan untuk Raihan. Betul sekali. Nah, dari tadi kan Ibu udah bilang kita hari ini akan belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang jago nggak bahasa Inggrisnya? Explain, berarti apa? Menjelaskan. Terus tadi apa kaitannya dengan yang tadi ditayangkan dalam video? Menjelaskan tentang petir yang menyambar, yaitu berarti apa? Fenomena alam. Berarti kalau teks eksplanasi, teks yang seperti apa, Nak? Teks yang menjelaskan suatu kejadian. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Raihan. Apa cuma fenomena alam aja kalau misalnya kita mau untuk teks eksplanasi? Penjelasannya hanya fenomena alam saja atau bisa fenomena yang lain? Ya? Budaya dari sudut pandangan ilmiah. Betul. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu kejadian biasanya berupa fenomena apa aja, Raihan? Alam, Alam, lalu sosial, lalu politik, budaya, politik, boleh. Yang disertai dengan apa Salwa tadi? Pandangan ilmiah. Pandangan ilmiah. Kalau tadi informasinya apa tuh dalam video tersebut? Informasinya tentang petir. Urutan kejadiannya ada yang ingat nggak video itu tadi ngapain aja? Urutan kejadian bisa terjadi petir tuh pertama ada apa aja? Ada curah hujan yang meningkat, ya kan? Akhirnya apa tuh? Iya, ada awan apa? Cumulus ya. Akhirnya bisa menyebabkan petir ya. Kalau tadi video itu tuh kira-kira bentuknya tulis atau lisan ya? Lisan. Kenapa lisan? Karena dijelaskan secara langsung ya. Jadi sebenarnya teks eksplanasi ini bisa bentuk lisan nggak sih? Bisa. Kalau lisan berarti bentuknya seperti apa? Seperti video ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan contoh teks eksplanasi. Coba. Kira-kira ini apa judulnya? Demonstrasi massa. Nah, demonstrasi massa ini kalau di dalam teks eksplanasi menjelaskan fenomena sosial, budaya, alam, atau apa ya? Sosial ya. Kenapa disebutnya sosial? Karena ada massa melibatkan manusia, ya kan? Ada demonstrasi kan melibatkan manusia, betul? Ya, nah, nih lihat. Kira-kira kalau dari teks ini, mana pengetahuannya? Mana bentuk informasi pengetahuan penjelasan tentang demonstrasi massanya? Ada di paragraf berapa? 1, 2, 3, atau bagaimana? Paragraf 1. Kenapa paragraf 1? Karena di sini isinya tentang pengetahuan mengenai demonstrasi yang akhir-akhir ini bagaimana? Terjadi hampir setiap waktu, ya. Sampai sini paham? Jadi informasi pengetahuan itu biasanya adalah pernyataan umum mengenai penjelasan apa yang terjadi. Ya, kemudian kalau informasinya berupa urutan kejadian yang mana ya kira-kira? Ini awal mula demonstrasi massa, ini persoalannya terjadi karena apa? Didasari apa nih? Didasari karena apa? Karena banyak kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak terpenuhi oleh presiden yang sedang menjabat. Ya, baik. Hari ini kita akan bentuk kelompok dulu. Kelompoknya jumlah siswa semua berapa di sini? Ada 30 ya?
Oke, baik. Kalau 30 berarti satu kelompok, boleh 4, boleh 5 orang, bebas pilih siapa aja. Silakan bentuk kelompok 20 detik dari sekarang. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja kelompok. Jadi tolong kalian kerjakan. Waktunya sekitar 30 menit. Nah, nanti tolong kalian diskusi ya. Kalian nanti di LKPD ini kalian harus mencari tentang informasi pengetahuan dan urutan kejadian yang ada di dalam teks eksplanasi. Baik. Siapa yang ingin presentasi dengan hasil jawaban kalian terkait LKPD-nya? Ayo, kelompoknya Zidan. Presentasi yuk. Silakan. Atau kelompoknya Insan, boleh. Siapa yang mau? Oke, silakan kelompok Vivi. Kelompok 1, Jaya, Jaya, Jaya. Ayo, silakan presentasi berdiri semua. Ayo, dibaca. Gimana hasil diskusinya? 1. Memang sampai sekarang mudik adalah kegiatan setiap orang. 2. Mudik di Indonesia sangat identik dengan tradisi. 3. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, mudik merupakan fenomena untuk melepas kerinduan. Yang terakhir, fenomena sosial ini memang spesial karena kebutuhan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompoknya Vivi. Ya, silakan. Kelompok 2, Bisa. Hore. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan presentasi diskusi kelompoknya bagaimana? Terdapat 4 informasi pengetahuan. 2. Temukan informasi berupa urutan kejadian. Terdapat 15 urutan kejadian. Di nomor 3 itu pengetahuannya. Yang pertama itu memang sampai sekarang mudik masih menjadi fenomena di Indonesia. Yang urutan kedua, mudik di Indonesia sangat identik dengan tradisi. Yang ketiga, bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, khususnya orang Jawa, mudik boleh dikatakan sebuah tradisi Indonesia. Yang keempat, mudik merupakan fenomena untuk melepaskan kerinduan pada kampung halaman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Salwa. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang apa aja? Teks eksplanasi. Kalau di dalam teks eksplanasi itu pengetahuannya, informasinya ada apa aja sih? Ada apa? Ada pengetahuan, lalu ada apa lagi? Kejadian. Dan urutan kejadian. Biasanya urutan kejadian itu isinya apa? Proses sebab akibat. Proses dan sebab akibat mengapa fenomena itu bisa Terjadi. Jadi sudah paham semua ya tentang teks eksplanasi ya? Oke, minggu depan kita masih belajar lagi tentang teks eksplanasi ya. Bedanya adalah kalau nanti di pertemuan selanjutnya itu kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Semua sudah paham? Oke, baik. Kalau begitu, Ibu akhiri. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.